Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Kami percaya bahwa setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Baik engkau yang ada di bawah lembah, di atas gunung, kau akan tetap menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun engkau berada. Saya percaya juga bahwa hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Mari siapkan hatimu. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita akan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus. 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 Naikkan syukur karena kebaikan Tuhan besar. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kita hidup di dalam penyertaan dan perkenanannya yang ajaib. Sebab kita percaya bukan karena kita melihat Bapak Ibu, kita percaya karena kita sudah menikmati mujizat Allah yang sudah dinyatakannya di dalam hidup kita masing-masing. Dan percayalah sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti menyertai engkau dan saya. Mari menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, masuk lebih dalam. Bawa mesbah syukuri hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Allah yang layak kita sembah. Haleluya. 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 Hiralabas sikirana lama. Hirala barata karanan haralama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yesus, Kau teguhkan hatiku. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya
bersama Engkau. Iman pengharapan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati, nama yang memulihkan, nama yang membebaskan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan namanya. Kami sembah Engkau. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan di dalam badai Tuhan, di dalam angin ribut yang besar, tapi ketika kami berjalan bersama Engkau Yesus, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau yang besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun kami Yesus. Sebab nama-Mu yang berkuasa yang sanggup menyembuhkan sakit kami. Sebab pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Dan kami yang berharap, kami yang percaya, kami akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan iman kami ya Roh Kudus. Tuntun langkah kami di akhir zaman, supaya kami tetap mengangkat tangan kami dan menyembah Engkau sampai akhir hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan dan kami bersuka karena-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau terus menyembah, kami mau terus memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih lawat kami Tuhan. Lawat kami hari ini, kami yang mengangkat tangan akan menerima setiap pemulihan demi pemulihan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus beracara atas ibadah-Mu hari ini. Kami siap memuji Engkau. Kami siap terus menyembah Engkau. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang siap bersuka cita dan memuji Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita sedang menyembah Allah yang dahsyat dan perkasa. Amin. Yang percaya saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, kita akan menari dan bersorak-sorak karena kebesaran Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bebaskan rohmu, kita akan sembah, kita akan menari buat Dia. Katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku.
Setiap firman-Mu terangi jalanku. Allah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama-sama kita mau berseru namanya yang hidup. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Katakan Yesus. Amin. Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau ajaib Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau menikmati kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Melalui setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan, ada berkat kemurahan Tuhan yang tercurah. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan memulai perjamuan kudus hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, terang
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Rasakan hadiratnya dimanapun kita berada saat ini. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Buka hati saudara. Terima lawatannya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur jika sampai saat ini kami boleh menikmati kebaktian demi kebaktian dan merasakan hadirat Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat proteksi yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami Bapa. Hamba juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terbaring sakit. Percayalah bahwa bilur darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kita saat ini. Sebentar setelah mendengar firman Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Percayalah, ada kuasa yang besar di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ketika kita bersekutu nanti. Mukjizat kesembuhan terjadi atas setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hambamu, urapi setiap kami hambamu, jemaatmu yang ada dimanapun berada. Urapi setiap kami, berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan tim PAW, luar biasa. Haleluya. Shalom. Pertama-tama saya mau menyapa jemaat GBI Sentro, baik yang ada di Sidoarjo, Pandaan, Malang maupun Gianyar, Bali. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, belajarlah rendah hati. Haleluya. Oke, ya, belajarlah rendah hati. Mari tirukan saya. 1, 2, 3. Belajarlah rendah hati. Oke, boleh tulis komen di bawah, belajarlah rendah hati ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada umumnya setiap manusia ingin dan suka dihormati oleh orang lain. Betul atau betul? Ya, pada umumnya. Bahkan untuk mendapatkan suatu kehormatan, seseorang rela melakukan segala cara. Saya garis bawahi, segala cara. Contohnya, seseorang akan rela mengeluarkan biaya lebih. Demi apa saudara? Demi bisa sekolah atau kuliah di sekolah atau kampus terkenal. Serius, ada yang mau bayar lebih supaya bisa masuk di kampus atau sekolah terkenal. Berikutnya, ada banyak orang yang rela membayar lebih untuk mendapatkan ijazah baik S1, S2, S3-nya secara instan. Perhatikan, secara instan saudara. Kuliahnya kapan ya, ujiannya kapan, tiba-tiba gelarnya sudah banyak. Ada orang juga yang mendapatkan, yang mau bayar lebih untuk mendapatkan kenaikan jabatan di perusahaan. Supaya jabatannya naik, mau bayar lebih. Demikian selanjutnya, mereka mau membayar lebih untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan atau instansi yang bonafit dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lain ya. Itu semua tentunya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat yang 12 ya. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului apa saudara? Kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Terjemahan ISH
Katakan, orang yang angkuh akan jatuh. Perhatikan, orang yang angkuh akan jatuh. Orang yang rendah hati akan dihormati. Yang rendah hati akan dihormati. King James Version katakan, before destruction the heart of man is haughty, and before honor is humility. Humility. Humility ini saudara, bahasa aslinya adalah anafah. Anafah. Artinya dalam bahasa Indonesia kerendahan hati. Ada juga diartikan meekness atau kelembutan. Kelembutan. Nah, prinsip atau ajaran firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12 ini jelas sangat berbeda dengan prinsip dunia. Sangat berbeda dengan prinsip dunia. Dengan sangat jelas ayat ini mengajarkan bahwa jika seseorang ingin dihormati, jika seseorang ingin dihargai, dia harus menjadi pribadi yang rendah hati dulu. Rendah hati dulu, baru terima kehormatan. Sebaliknya jika kita tinggi hati atau angkuh, kita akan jatuh dan hancur. Itu prinsip firman Tuhan. Mari kita selidiki saat ini apa yang dimaksud dengan rendah hati. Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, rendah hati menurut Wikipedia dalam bahasa Inggris adalah humility, dalam bahasa Arab adalah tawadu. Artinya ialah satu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri. Kemampuan diri kita terbatas, itu kita sadar, ya, itu artinya rendah hati. Dan ketidakmampuan diri sendiri, sadar bahwa kita nggak mampu, ya, sehingga seseorang tidak akan angkuh dan menyombongkan diri. Sikap ini membuat seseorang tidak akan mencampuri urusan yang ia tidak pahami. Kalau kita nggak memahami satu urusan, kita nggak akan ikut campur. Karena itulah saudara, ada yang menyebut sifat rendah hati itu dengan istilah lain, yaitu apa? Tahu diri. Ayo tirukan saya, tahu diri. Amin. Rendah hati juga ada yang menyebut sebagai tahu diri. Tahu diri bro, tahu diri sis. Ya. Yang kedua, rendah hati menurut KBBI adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Sama istilah bahasa Inggrisnya humility, berasal dari bahasa Latin humilitas. Kata benda yang bertalian dengan kata sifat humilis. Bisa diterjemahkan sebagai santun, ya. Rendah hati itu ternyata bisa diterjemahkan sebagai santun. Bisa pula membumi, nginjak bumi saudara, atau dari bumi. Mengingat ia adalah bentukan dari kata humus, bumi, yang berkaitan pula dengan kata humus. Yang ketiga, rendah hati menurut Alkitab. Kerendahan hati, perhatikan, adalah salah satu ajaran, salah satu teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 1-11, kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Di situ apa saudara? Judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri seperti Kristus. Nah, sekarang rendah hati menurut Alkitab apa Pak? Yang pertama, rendah hati itu ada di ayat 3, Filipi 2:3. Rendah hati itu tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri. Enggak perlu saya jelaskan, pasti ngerti ya. B, rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap yang lain lebih penting dari diri sendiri. Itu ada di Filipi pasal 2 ayat 3. Saya bacakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Pengikut Kristus yang rendah hati, saudara, tidak akan membiarkan sikap sombong berkembang dalam dirinya. Tidak akan membiarkan. Dia akan menganggap orang lain lebih utama. Orang yang rendah hati akan menganggap orang lain lebih penting, lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Karena apa? Dia menyadari bahwa kemampuannya terbatas. Ya, seseorang yang rendah hati sadar diri, tahu diri. C, rendah hati itu mau mengosongkan diri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-9. C ya, rendah hati itu mau mengosongkan diri. Saya bacakan mulai ayat yang kelima, Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah
perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mau mengosongkan diri saudara. Oke, sekarang siapa Pak? Siapa yang harus belajar rendah hati? Yang harus belajar rendah hati itu siapa? Saya dan Anda semua. Ya, kita semua yang harus belajar rendah hati sesuai tema khotbah saat ini ya. Beberapa ciri pribadi yang rendah hati kita mau pelajari. Ya, hampir tidak ada orang yang mau dibilang angkuh. Hampir nggak ada orang yang mau dibilang angkuh atau sombong. Sebaliknya maunya dibilang sebagai orang yang rendah hati. Semua orang ngomong rendah hati. Ada Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengaku dirinya sombong? Angkat tangan. Saya jamin pasti nggak ada. Semua mau dibilang sebagai pribadi yang rendah hati. No problem, it's okay. Semua orang berhak ngomong bahwa dirinya rendah hati. Semua berhak, tapi perhatikan saudara. Ya, orang yang rendah hati itu ada ciri-cirinya. Apakah ciri-ciri itu ada pada diri saudara dan saya? Beberapa ciri pribadi yang rendah hati, ya. Saya catat di sini beberapa ciri pribadi yang rendah hati. Yang pertama apa? Mau mengakui kesalahan. Mari tirukan saya. 1, 2, 3. Mau mengakui kesalahan. Haleluya. Bisa tulis di kolom komentar. Mau mengakui kesalahan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Yesus Kristus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertanyaannya saudara saat ini, sudahkah kita mau mengakui kesalahan pada orang lain? Pernahkah saudara mengaku kesalahan kepada orang lain? Maukah kita meminta maaf kepada orang lain? Jangan-jangan kita merupakan pribadi yang tidak pernah meminta maaf kepada orang lain, bahkan kepada istri atau suami kita. Ciri yang pertama tadi, mau mengakui kesalahan. Oke. Sekarang ciri yang kedua, mau diajar dan belajar. Orang yang rendah hati pasti punya ciri ini. Mau diajar dan belajar. Mari tirukan saya. 1, 2, 3. Mau diajar dan belajar. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang sombong gak akan diajar oleh Tuhan. Keinginan untuk terus mau belajar menunjukkan bahwa seseorang itu tahu diri, bahwa ia bukanlah pribadi yang paling sempurna, bahwa ia bukanlah pribadi yang maha tahu. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang maha tahu, saudara. Sudahkah kita mau diajar? Sudahkah kita mau terus belajar? Orang yang gak mau belajar itu biasanya sombong, saudara, merasa diri sudah cukup, ilmunya sudah cukup. Haleluya. Saya percaya jemaat yang mendengar saat ini tidak ada yang nggak mau belajar. Semua mau belajar terus. Oke. Yang ketiga, ciri pribadi rendah hati yang ketiga, mau mendengarkan orang lain. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya, mau mendengarkan orang lain. Amsal pasal 23 ayat yang ke-9, Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Percuma ngomong dengan orang yang bebal, saudara ya, karena kata-kata kita akan diremehkan. Mau mendengarkan orang lain ini artinya tidak memaksakan pendapat kita. Tidak memaksakan pendapat kita, opini kita atas sesuatu. Tidak merasa diri paling benar. Sudahkah kita mau mendengarkan orang lain? Ataukah selama ini kita yang ngomong nyerocos terus, orang lain cuma mendengar dan tidak kita beri kesempatan bicara? Ya. 3 ciri pribadi yang rendah hati. Sudahkah ada pada kita saat ini? Haleluya. Terus Pak, dari tadi ngomong tentang rendah hati. Mengapa? Ya.
Mengapa kita harus rendah hati? Mengapa saudara dan saya harus rendah hati? Harus belajar rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati akan menerima keselamatan dari Allah. Hanya orang yang rendah hati yang akan menerima keselamatan dari Allah. Haleluya. Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hanya orang yang rendah hati yang dimahkotai keselamatan oleh Tuhan. Orang yang sombong gak merasa butuh kan, gak diberi mahkota keselamatan. Ayub pasal 22 ayat yang ke-29. Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh. Tetapi apa saudara? Menyelamatkan. Tirukan saya, menyelamatkan. Siapa? Orang yang menundukkan kepala. Anda mau diselamatkan Allah? Jadilah rendah hati. Haleluya. Yang kedua, orang yang rendah hati itu dikasihani Allah. Tirukan saya, dikasihani Allah. Dikasihani Allah. Ya. Amsal 3 ayat yang ke-34. Amsal pasal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Yang mengasihani orang rendah hati itu bukan manusia, bukan pemimpin, tapi Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, saudara. Kalau Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihani kita, wow, semua yang tidak pernah kita lihat, semua yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan atas setiap kita. Amin. Haleluya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat 36, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dikasihani Tuhan sungguh luar biasa, itu kerinduan setiap kita. Amin. Anda mau mendapatkan belas kasih Allah? Jadilah rendah hati. Haleluya. Yang ketiga, orang yang rendah hati akan ditinggikan Allah, saudara. Ditinggikan Allah. Ayo tirukan saya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Allah. 1, 2, 3. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Allah. Lukas pasal 1 ayat yang ke-52. Lukas pasal 1 ayat yang ke-52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, Tuhan. Ya, ia besar. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan apa saudara? Meninggikan orang-orang yang rendah. Haleluya. King James Version katakan, He had put down the mighty from their seat and exalted them of low degree. Rendah hati, low degree diterjemahkan sebagai rendah hati. Ya, fonetiknya katakan tapeinos. Bahasa aslinya. 1 ayat lagi, Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditinggikan oleh Tuhan, percayalah, tidak ada satu kuasa manusia pun yang dapat merendahkan kita. Dekat sama Tuhan, kejar perkenanan Tuhan supaya kita ditinggikan. Jadilah pribadi yang rendah hati. Ya, pertanyaannya sekarang, Anda mau ditinggikan Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja? Jadilah rendah hati. Daripada kita tinggi hati, nanti Tuhan yang merendahkan kita. Ya. Yang keempat, orang yang rendah hati akan dihormati, saudara. Haleluya. Tirukan saya, 1, 2, 3. Orang yang rendah hati akan dihormati. Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Anda mau dihormati? Jadilah rendah hati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mulai saat ini. Mulai saat ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu kita menikah. Jangan tunggu kita punya cucu. Saat ini. Mulai sekarang. Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Isi hati Tuhan sudah kita dengar saat ini. Belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Agar apa? Agar kita menerima keselamatan dari Allah.
Yang kedua, agar kita dikasihani oleh Allah. Yang ketiga, agar kita ditinggikan Allah. Dan yang keempat, agar kita dihormati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita persiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selalu. Mari semuanya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku. Haleluya. Buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa, ku cinta selama. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Yesus yang termanis Buat jiwa. Amin, amin, amin. buat jiwa. Buat jiwa. Yesus yang termanis Buat jiwa. Cinta selama. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Isi hati Tuhan atas setiap umat-Mu yang sangat Tuhan kasih. Bapak Ibu Saudara sadarlah, Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Biarlah Dia terus menjadi yang termanis dalam hidup kita. Tuhan pun ingin kita membalas cintanya. Tuhan pun ingin kita membalas cinta kasih-Nya. Hiduplah sungguh-sungguh. Belajarlah rendah hati mulai saat ini saudara. Supaya Tuhan bukakan pintu berkat atas hidup kita. Supaya saudara dan saya ditinggikan. Jangan sombong, jangan angkuh. Tahu dirilah mulai saat ini. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan saja. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang saat ini, sampai hari ini, masih ada ciri-ciri pribadi yang sombong, minta ampun sama Tuhan. Ya, kita perbaiki, kita komitmen. Mulai hari ini kita mau belajar rendah hati. Sebab Tuhan sudah memberikan teladannya kepada setiap kita. Dia mau mengosongkan dirinya, mau menjadi manusia seperti saudara dan saya. Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan.
Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah sangat mengasihi kami. Sehingga Tuhan rela mati menebus kami di kayu salib Bapa. Bapak ibu saudara yang ada di rumah dimanapun kita berada, mari siapkan roti dan anggur, krekes ataupun teh yang ada di rumah, kita siapkan. Haleluya. Tuhan, layakkan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini. Ampuni dosa kami, supaya bukan kutuk yang kami terima, biarlah berkat-berkat dan penyertaan saja yang kami terima melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa roti yang ada tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur, yang berisi teh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Yesus yang termanis buat jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur. Haleluya. Oh haleluya. Buat jiwaku Yesus Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selalu. Sekali lagi dengan sungguh. Haleluya. Amin. Yesus yang hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan ku cinta. Ku cinta selamanya. Sekali lagi. Ku cinta selamanya. Yang diberkati Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat setiap jemaat yang sangat Tuhan kasihi. Mulai sekarang kami mau belajar rendah hati, supaya setiap janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Supaya tidak ada dosa yang menghambat semua turun atas kami Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami.
Setiap kami mulai saat ini mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kepada siapapun kami mau mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain Bapa. Sebab kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur saat ini. Haleluya. Semua sama-sama katakan, amin. Haleluya, God bless you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini, haleluya. Kami percaya setiap kita yang sungguh-sungguh untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan serta bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka setiap kita akan menerima kekuatan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kepada Bapak Pendeta Muda Andreas Agus Suharyono, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dan menambah-nambahkan kapasitas yang dari sorga. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Yuni Pujiastuti 27 Juni, Stefanus Pelupesi 29 Juni, Yoni Hartadi 30 Juni, Gloria Deo Pitaloka 1 Juli, Evi Novita Krisnawati 2 Juli, Sevanya Gabriela Prasetya 3 Juli, Esa Yulia Rahma Wardani 4 Juli, Heni Yuliana 4 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebaktian GBI Sentro Sidoarjo hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Untuk sementara kebaktian tetap akan diadakan secara online yang dapat diakses melalui YouTube GBI Sentro. Pengumuman yang kedua, kebaktian Smiling Kids atau kebaktian anak-anak online dapat diakses melalui YouTube Smiling Kids setiap hari Minggu mulai jam 11 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan untuk para orang tua untuk dapat mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti kebaktian anak tersebut. Pengumuman yang ketiga, amplop persembahan untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Sentro dengan nomor rekening 0186090000. Pengumuman yang keempat, mari kita sama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, pakai masker saat aktivitas di luar rumah, dan sering mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kerumunan. Demikian ibadah kita pada hari ini, kita melewatinya, melaluinya dengan penuh sukacita dan berkat Allah melimpah bagi setiap kita. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur yang besar karena kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai lihat.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di ujung kebaktian kami saat ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati. Kami percaya setiap kami sudah mengalami lawatan Tuhan dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kami bersyukur juga buat perjamuan kudus yang boleh kami nikmati kali ini. Kami percaya Tuhan, kasih Kristus selalu akan kami ingat dalam hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang tidak akan pernah terlupakan. Karya terbesar sepanjang sejarah manusia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini hamba mau berdoa buat setiap saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan Tuhan tambahkan hikmat, marifat lebih lagi Bapak. Terima kasih. Demikian juga mengucap syukur buat setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik melalui kotak persembahan maupun transfer rekening bank. Hamba kami percaya Tuhan, hamba berdoa, setiap kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Ketika kami menabur banyak, kami pun akan menuai banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak menabur di tanah yang salah. Kami menabur di tanah yang subur di GBI Sentro ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat ketaatan kami dan Tuhan perhitungkan ketaatan kami mengembalikan perpuluhan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap tim PAW yang sudah melayani saat ini. Kiranya Tuhan tambahkan urapan dan kuasa-Mu lebih lagi, supaya semakin hari mereka boleh semakin luar biasa dan semakin indah pelayanannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat-Mu saat ini yang menikmati kebaktian secara online. Berkati seluruh aspek kehidupan kami Bapak. Apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, Tuhan berkati. Urapi kedua tangan kami Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan hari-hari ini selalu berhasil dan beruntung. Sertai dan pimpin langkah-langkah kami setiap hari, supaya kami tahu apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang memproteksi, memagari dengan tembok berapi-Mu, baik kami maupun seluruh keluarga besar kami, sehingga kami aman 24 jam dalam perlindungan saja Bapak. Tidak ada malapetaka, tidak ada sakit penyakit yang dapat menghampiri kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami Bapak. Tak lupa juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat semua jemaat kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini mungkin terpapar COVID-19 ataupun sakit yang lain di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong mereka Bapak, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu saat ini, jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Apapun sakit penyakit mereka, kuasa Tuhan lebih besar dari setiap sakit penyakit Bapak. Kami akan mendengar kabar sukacita bahwa setiap mereka boleh sembuh, disembuhkan dari segala sakit penyakitnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau akhiri kebaktian kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa kota kami Sidoarjo, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Bapak. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong setiap kami, ampuni kami, keteledoran kami, sehingga membuat pemerintah susah payah menghadapi pandemi COVID-19 Bapak. Tolong kami Tuhan, palingkan wajah-Mu ke Sidoarjo, palingkan wajah-Mu ke Indonesia Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu Bapa, supaya kami boleh tetap aman dalam perlindungan Bapa, dan pandemi ini boleh segera berlalu dari Sidoarjo dan Indonesia, bahkan seluruh muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, baik jemaat Sentro Sidoarjo, Sentro Pandaan, Sentro Malang, Sentro Gianyar Bali, dan siapapun Bapak Ibu Saudara yang menonton kebaktian ini, kita angkat tangan. Haleluya. Sekarang terimalah penyertaan, perlindungan, kuat kuasa, damai sejahtera, sukacita, serta berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima itu semua dan sama-sama berkata, amin. Haleluya. God bless you. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai ketemu di kebaktian ini Sentro Sidoarjo minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
puji Tuhan.